hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, para anggota Majelis Ta'lim Al-Ikhlas di Jati Bening Estate, Bekasi, Jawa Barat, di mana saja Anda berada, para pendengar radio manapun yang ikut gabung, ikut menyiarkan kajian kita ini, juga pemirsa TV manapun, serta para netizen di mana saja Anda berada melalui akun manapun. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam pembahasan kitab At-Tadhkirah susunan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Tema yang kita akan bahas tentang hari dikumpulkannya makhluk. Tidak hanya manusia dan jin, termasuk binatang-binatang pun dikumpulkan dan dibangkitkan. Dan terjadi qisas di antara sesama binatang. Karena banyak terjadi kezaliman yang dilakukan oleh para binatang kepada sesama binatang. Baik sejenis ataupun tidak sejenis. Para ulama ikhtilaf tentang dikumpulkannya binatang serta qisas yang terjadi di antara sesama mereka. Sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia menyatakan anna hasrud dawab wal thair mautuha. Bahwa yang dimaksud dengan dikumpulkannya binatang dan burung adalah kematiannya. Ini juga dikatakan oleh Al-Dhahhak. Dan dalam riwayat lain masih dari Ibnu Abbas, innal bahaim tuhsyaru wa tub'ats. Para binatang itu akan dikumpulkan dan akan dibangkitkan. Ini juga pendapat yang diambil oleh Abu Dzar, Abu Hurairah, Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in, juga Imam Hasan Al-Basri dan yang lain-lainnya. Dan inilah pendapat yang benar, bahwa binatang dibangkitkan dan dikumpulkan berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Al-Quran dalam surah At-Takwir ayat yang kelima menyatakan wa idzal wuhusyu husyirat. Dan ketika binatang-binatang itu dikumpulkan. Juga Al-An'am 38, thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian hanya kepada Allah lah mereka ini nanti akan dikumpulkan. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, yahsyarullahu al-khalqa kullahum yawmal qiyamah. Al-bahaim wal-tayr wal-dawab wa kullu syai' fayablughu min adillahi azza wa jalla ay ya'khudha li juma'a minal qurana. Thumma yaqulu kuni turaba. Fadhalika qawluhu Allah ta'ala hikayatan al-kufar wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Kata Abu Hurairah, Allah akan mengumpulkan seluruh makhluk pada hari kiamat. Binatang-binatang ternak, burung-burung, binatang-binatang melata, semuanya.
sampailah tegaklah keadilan Allah. Sampai kambing yang tak bertanduk nanti menuntut kepada kambing yang bertanduk. Kambing yang bertanduk itu waktu di dunia zalim kepada yang tidak bertanduk. Di Tenggaran itu teh. Di Tenggaran itu apa? Diseruduk dengan tanduknya. Berbuat begitulah si kambing bertanduk kepada yang tidak bertanduk. Nanti akan ada qisas, akan ada tuntutan. Dan setelah itu Allah berfirman, kuni turaba, jadilah kamu, kembalilah kamu kepada tanah. Dan ini yang dimaksud dengan apa yang Allah terangkan tentang orang-orang kafir dalam Al-Quran surah An-Naba ayat yang ke-40. Kata Allah Azza wa Jalla, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika para binatang itu oleh Allah dikembalikan jadi tanah, terlihat oleh orang kafir. Lalu berkatalah orang kafir, aduh celaka aku, seandainya aku pun menjadi tanah. Pendapat seperti itu pun dikemukakan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Amr bin As, dan yang lain-lainnya. Di dalam riwayat bahwa binatang-binatang ternak setelah mereka diubah menjadi tanah pada hari kiamat, tanah itu ditaburkan ke wajah orang-orang kafir. Dan inilah yang dimaksud dengan ayat wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Jadi ada wajah-wajah yang saat itu berlumuran dengan tanah, dengan debu. Maksudnya adalah tanah-tanah orang kafir. Ada lagi sebagian pendapat yang menyatakan thumma ila rabbihim yuhsyarun, bahwa mereka semua nanti akan dikumpulkan kembali kepada Allah. Maksud mereka di sini hanyalah orang-orang kafir. Adapun ayat yang menyatakan terdapat dalam Al-Quran surah Al-An'am 38, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada binatang yang melata di muka bumi atau burung yang mengepak-ngepakkan kedua sayapnya, kecuali mereka itu umat-umat seperti kalian. Dan kami tidak melewatkan sedikit pun di dalam kitab kami ini. Lalu di akhir ayat itu Allah menyatakan, thumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian kepada Rabblah mereka semua nanti akan dikumpulkan. Mereka yang dimaksud di sini adalah para binatang yang tadi disebut. Nah, ada yang menyanggah. Kata mereka yang menyanggah, ini adalah kalimat sisipan yang bermakna iqamatul hujjah. Iqamatul hujjah itu menegakkan hujjah kepada seluruh makhluk. Ini menurut pendapat orang yang mengingkari dibangkitkannya para binatang. Lalu mereka menyatakan bahwa hadis tentang dikumpulkannya binatang maksudnya sekedar tamsil, gambaran. Gambaran tentang dahsyatnya perkara hisab dan kisos. Sehingga difahami tak ada seorang pun kecuali pasti akan mengalami. Mengalami apa? Mengalami hisab dan kisos ini. Mau tidak mau. Tak ada jalan keluar bagi makhluk dari hal tersebut. Dari hisab dan kisos.
Lalu mereka mendukung pendapatnya ini dengan riwayat. Tapi riwayat ini tidak terdapat dalam kitab-kitab yang sahih. Lalu ada tambahan di dalam riwayat tersebut hatta yuqadu li syahil juma'a minasyahil qurana walil hajar lima raqibal hajar wal ud lima khadashal ud. Lalu membalaslah kambing-kambing yang tak bertanduk kepada yang bertanduk. Juga batu-batu ketika batu itu dinaiki. Kita juga kan suka nginjak batu apa tidak? Ya, kadang diinjak, kadang diduduki. Kalau batunya besar, bersih, enak gitu, tempatnya strategis umpamanya, ya kita duduk di sana, ditunggangi, dinaiki itu batu, diinjak itu batu. Atau umpamanya kayu, baik batang pohon atau kayu ketika digores. Suka enggak si kayu termasuk batang pohon digores oleh pisau, oleh benda lain yang tajam. Digores untuk apa? Macam-macam, kadang nulis nama. Para pendaki gunung kalau ke gunung sampai di puncak gunung, dia ingin mengukir namanya di sana, digoreslah pohon dengan pisau, ditulis namanya di sana. Nah, hadis ini menyatakan mereka akan menuntut orang yang menggoresnya, batu juga akan menuntut setiap makhluk yang menginjaknya atau yang menungganginya. Ada riwayat itu. Nah, berkatalah orang-orang yang mengingkari dikumpulkannya binatang, fadhahara min hadza anna al-maqsud at-tamthil al-mufid lil-i'tibar wat-tamhil wat-tahwil. Jelaslah dari riwayat ini bahwa yang dimaksud sekedar gambaran yang memberitahukan kengerian hisab. Benda-benda mati juga konon akan menuntut seperti tadi kayu dan batu. Padahal bukan begitu maksudnya, karena jamadat itu benda-benda mati, tidak berpikir, tidak memahami ucapan, tidak diberi siksa, tidak diberi pahala. Dan tak ada seorang pun manusia yang berakal yang memahami hal itu, kecuali orang-orang bodoh saja. Tapi pendapat ini dibantah oleh para ulama. Oleh para ulama yang menyatakan bahwa binatang akan dikumpulkan dan dibangkitkan. Mereka menyatakan inna minal hikmatil ilahiyah, termasuk di antara hikmah ilahiyah adalah bahwa tak ada satupun perkara yang terjadi baik di dunia ataupun di akhirat kecuali terjadi di atas aturan yang Allah tetapkan dan hikmah yang sudah dipertimbangkan. Yang berkata atau yang berpendapat seperti itu adalah sekelompok orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, kepada fiqih, kepada pemahaman yang menyatakan bahwa benda-benda mati tersebut tidak memahami, juga hewan-hewan binatang selain manusia tidak berakal. Hanyalah mereka itu orang-orang kafir ditempatkan sama seperti hewan, sama seperti benda-benda mati, sekedar lisanul hal walaisa lisanul maqal. Kata mereka, kata orang-orang yang mengingkari dikumpulkannya binatang,
Allah berfirman tentang orang-orang yang sesat dan orang-orang yang mendustakan. Orang-orang sesat, orang kafir itu disebut binatang oleh Allah. Bahkan lebih sesat. Seperti firman Allah dalam surah Al-Furqan 42, inhum illa kal an'am balhum adhallu sabila. Mereka ini tiada lain kecuali seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat jalan hidupnya daripada binatang ternak. Itu orang kafir. Apakah orang kafir itu punya akal dan punya pemahaman? Iya, punya akal dan punya pemahaman. Tidaklah orang kafir, orang fasik ditempatkan pada tingkatan yang rendah seperti binatang kecuali dalam rangka menunjukkan kekurangan otak mereka, akal mereka, dan direndahkan. Kadang Allah Azza wa Jalla menyebut orang kafir itu dengan sebutan mati padahal hidup, dengan sebutan tuli padahal bisa mendengar, dengan sebutan bisu padahal bisa berbicara, dengan sebutan buta padahal bisa melihat. Itu hanya dalam rangka tafsir dan tadzkir, memberi peringatan. Seperti Allah menyatakan dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat yang ke-80, wala yasma'u summud du'a idzan walau mudbirin. Kata Allah, orang tuli itu tidak bisa mendengar seruan. Mereka itu selalu berpaling. Maksud orang tuli di sini adalah orang-orang kafir. Maksud seruan di sini dakwah. Tidak mendengar, disebut bisu. Apakah maksudnya tidak mendengar oleh telinga mereka? Bukan. Telinganya pasti mendengar, tapi tidak merespon, menerima dakwah atau seruan tersebut. Juga disebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-40, Allah menyatakan, afa anta tusmi'us summa au tahdil umya? Apakah engkau, hai Muhammad, ingin membuat orang tuli bisa mendengar dan orang buta bisa tertunjuki? Maksud orang yang tuli itu bukan tuli telinganya tapi hatinya. Bukan buta matanya tapi juga hatinya. Summun bukmun umyun fahum la yarjiun. Mereka itu tuli, bisu dan buta. Dan mereka tidak bisa kembali. Jadi orang kafir disebut tuli, bisu, dan buta. Padahal tidak tuli, tidak bisu, dan tidak buta. Mereka juga disebut mati. Padahal hidup. Mereka juga disebut binatang. Padahal manusia bahkan lebih sesat jalan hidupnya dari binatang. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Jadi kata orang-orang yang mengingkari dikumpulkannya binatang, ungkapan Allah dalam ayat bahwa binatang dikumpulkan itu sekedar gambaran. Ngerinya hisab. Ngerinya perhitungan, ngerinya kisos pada hari kiamat, bukan makna yang sebenarnya sebagaimana orang kafir digambarkan mati padahal hidup. Orang kafir digambarkan tuli, bisu, dan buta padahal mereka itu mendengar, melihat, dan bisa berbicara, tapi hatinya yang tuli, bisu, dan buta tersebut. Jadi itu gambaran, bukan makna yang sebenarnya. Ungkapan atau penjelasan itu dibantah oleh para ulama. Laisal amru kama dzakarta walal haqqu ala syai'in mimma za'amta.
Perkara ini tidaklah seperti yang kalian terangkan. Tidak ada kebenaran sedikit pun dalam anggapan kalian ini. Kalian ini kemampuan pemahamannya, derajat ilmunya tidak sampai kepada level yang layak untuk memahami ayat selama-lamanya. Coba tinjau ulang pendapat kalian. Maka apabila kalian melakukan itu, meninjau ulang, memikirkan kembali, kalian akan dapati bahwa Allah Azza wa Jalla mensifati orang kafir dengan mati, dengan tuli, dengan buta, dengan bisu. Ini bukan aspek zahirnya. Zahirnya tidak mati, zahirnya tidak buta, zahirnya tidak bisu, zahirnya tidak tuli. Tapi yang mati adalah akal mereka. Mereka itu tidak memfungsikan akal mereka dengan sebenar-benarnya. Demikian juga yang tuli, yang bisu, yang buta bukanlah indera mereka, akan tetapi akal mereka. Mereka tuli dari kalimat-kalimat yang baik, yang benar, yang bermanfaat, nggak mau denger. Walaupun telinganya mendengar, tapi tidak menerima, tidak masuk. Demikian juga mata hatinya, mereka tidak melihat seperti penglihatan para kekasih Allah Azza wa Jalla. Demikian juga Allah sifati mereka dengan sifat seperti binatang, artinya dalam hal kesesatannya. Kesesatan dari jalan hidupnya. Bukan sesat secara hakiki seperti yang dialami oleh para binatang. Binatang itu pada hakikatnya tidak tersesat. Mereka itu umpamanya apapun jenis binatangnya, baik peliharaan ataupun liar, apalagi peliharaan, ayam, kambing, kuda, dikencarkan. Dikencarkan tadi apa? Dikencarkan, dilepaskan, suruh main sendiri. Tersesat enggak mereka? Enggak. Mereka pulang lagi ke kandang walaupun tidak dicari. Ayam lepaskan saja sudah. Suruh cari makan sendiri, suruh gaul dengan kawan-kawan komunitas ayamnya gitu, entah kemana. Tapi nanti sore akan kembali ke kandangnya. Kucing juga begitu, anjing juga begitu, dan seterusnya. Mereka tidak tersesat. Nah, adapun orang kafir disebut seperti binatang, jalan hidupnya yang prinsipnya seperti binatang, cuma makan dan melampiaskan syahwat semata-mata itu. Gak mikir akhirat, gak mikir ibadah, gak mikir hal-hal yang seperti itu. Gak ada punya rasa malu. Binatang itu kawin di jalan, ditonton oleh sesama kawannya, cuek saja. Apa manusia seperti itu? Gak akan mungkin seperti itu. Punya rasa malu, punya akal, punya budi, dan yang sejenisnya. Berdasarkan hal itulah maka yang dimaksud dengan orang-orang kafir itu tuli, bisu, dan buta bukan aspek zahirnya, tapi aspek jiwanya, akalnya, fikirannya. Adapun zahirnya mereka melihat, zahirnya mereka mendengar, zahirnya mereka juga bisa berbicara. Nah, itu yang dimaksud adalah. Tapi dalam kacamata manusia, konsep hidup kita, para binatang itu sesat. Yang apabila kita berperilaku seperti binatang, ya sesat juga kita.
Menurut kacamata para binatang tentu saja tidak. Mereka tidak sesat, tidak merasa dirinya sesat. Memang hidupnya untuk itu. Tapi menurut sudut pandang manusia, mereka sesat. Sehingga apabila manusia yang konsep hidupnya menyerupai binatang, ya sesatlah dia. Oleh karena itu Allah berfirman, wa ma min dabatin fil ardi. Tidak ada satupun binatang yang melata di muka bumi ataupun burung yang mengepakkan kedua sayapnya di udara, kecuali mereka itu umat seperti kalian. Lalu di akhir ayat mereka akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demi Allah, pasti Allah akan mengumpulkan mereka dengan sebenar-benarnya dan akan menghisab mereka dengan hisab yang mudah. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsir. Seandainya Al-Quran ini bukan datang dari sisi Allah, niscaya akan dijumpai banyak pertentangan di dalamnya. Allah tidak akan bertanya kecuali kepada makhluk yang berakal. Tidak akan menghisab kecuali kepada makhluk yang memiliki kelebihan. Adapun semua makhluk yang ada, jenisnya berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda, potensi yang Allah berikan kepada mereka berbeda-beda, memiliki alam yang juga berbeda. Antara satu kehidupan sebuah makhluk dengan kehidupan makhluk yang lain itu berbeda-beda. Dunia mereka berbeda-beda, walaupun berada di dalam lingkungan yang sama. Dunia kita dengan dunia ayam berbeda. Dunia ayam dengan dunia kucing berbeda. Berbeda juga dengan binatang-binatang yang hidupnya di tanah. Seperti cacing, seperti jangkrik, seperti apalagi yang suka hidup di dalam tanah, membuat sarang dan lubang di dalam tanah. Rayap-rayap, semut-semut. Ada binatang yang lebih suka di tempat gelap, ada yang lebih suka di tempat terang. Ada yang lebih suka di tempat kotor, ada yang lebih suka di tempat bersih. Ada yang lebih suka di tempat basah, ada yang lebih suka di tempat kering. Jadi alam mereka berbeda, kondisi mereka berbeda. Itu para binatang semuanya begitu. Oleh karena itulah maka cara mereka hidup disesuaikan dengan potensi yang Allah berikan kepada mereka. Dan lingkungan hidup yang mereka sukai dan mereka tidak sukai disesuaikan juga dengan potensi yang Allah berikan kepada mereka. Berbeda juga dengan kehidupan dunia kita. Berbeda juga dengan kehidupan para malaikat yang mulia dan tinggi. Para malaikat mengetahui apa yang tidak kita ketahui, melihat apa yang tidak kita lihat. Mereka menyaksikan kelemahan kita, keterbatasan kita, sedikitnya umpamanya kemampuan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak mengetahui apapun tentang para malaikat. Siapa yang memperhatikan kehidupan binatang, maka dia akan mengetahui dari sudut pandang kita, binatang itu akalnya tidak berfungsi seperti fungsi kita. Tidak mendengar seperti pendengaran kita, melihat seperti penglihatan kita, sehingga menurut
Sudut pandang kita, kehidupan binatang itu sesat dari sisi sudut pandang manusia. Sehingga apabila ada manusia yang seperti itu, sesatlah mereka. Dan seperti itulah orang-orang kafir yang hidupnya hanya mengejar kebutuhan syahwatnya dan juga perutnya. Perutnya dan farajnya sudah. Kalau dua itu terpenuhi cukup bagi binatang. Manusia juga begitu yang hanya mengejar kebutuhan perut dan faraj. Perut dan faraj. Terbalik. Perut dan faraj. Seperti binatang. Balhum adallu sabila. Bahkan lebih sesat. Kalau binatang hanya cukup makan untuk saat itu saja, ya. Maka manusia mah tidak. Mereka berpikirnya itu sampai 10 turunan. Mengumpulkan harta itu bukan untuk kehidupan diri dia, tapi juga mikir untuk anak, untuk cucu, untuk cicit terus. Padahal dia tahu yang akan dia nikmati untuk dirinya selama hidup nggak akan seberapa banyak. Tapi dia mengumpulkan harta sebanyak yang mereka mampu kumpulkan. Bukan hanya MM-an sampai tek-tean. Padahal 1 triliun itu belum tentu habis oleh 10 turunan. Dia tidak akan menikmati semuanya. Makanya muncul sikap serakahnya. Yang penting uang saya banyak, harta saya melimpah, nggak peduli orang menderita karenanya. Sikut sana, sikut sini, injak sana, injak sini gitu ya. Asal kepentingan dirinya itu terpenuhi melebihi dari apa yang mereka butuhkan. Berbeda dengan binatang. Makanya disebut balhum adallu sabila. Mereka itu lebih sesat daripada binatang dari segi konsep hidup yang mereka terapkan. Itu menurut sudut pandang kita. Binatang itu sesat. Maka setiap orang yang berperilaku, berprinsip seperti binatang, mereka seperti binatang bahkan lebih sesat. Dalam salah satu hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ada seekor unta yang aneh, dia suka gigit orang, dia juga suka kabur, dia juga suka mogok. Dan unta itu ada di sebuah kebun milik Bani Najjar. Orang-orang tidak mampu menangkapnya. Dan tidak berani. Bisa digigit, bisa ditendang dan yang sejenisnya. Maka datanglah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan menghampiri unta tersebut. Ketika unta tersebut melihat kepada beliau, maka unta itu tiba-tiba ngedeprek. Apa ngedeprek bahasa Indonesianya? Duduk, bersimpuh. Unta itu kemudian duduk, bersimpuh. Menderum, bahasa Indonesia menderumnya. Kemudian dia menjilat-jilatkan bibirnya ke tanah di hadapan Nabi SAW. Dia tawadhu, merendahkan dirinya di hadapan Rasul SAW. Tunduk. Berkatalah Rasul SAW, hatil khitam. Ambilkan tali. Lalu setelah diambilkan, beliau mengikatkan tali kekang tersebut kepada untanya itu. Orang-orang melihatnya dengan takjub. Kepada Nabi SAW, unta yang liar, yang galak tadi itu tunduk seperti itu. Lalu Nabi SAW memalingkan wajahnya ke arah para sahabatnya lalu berkata, ala ta'jabun au kama qala. Innahu laisa syai'un baina samai wal ard illa
ya'lamu anni Rasulullah ghaira asil jinni wal ins. Apakah kalian takjub? Sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hidup di langit dan di bumi kecuali dia mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali jin dan manusia yang maksiat, yang durhaka. Binatang tahu bahwa beliau utusan Allah, makanya tunduk. Dalam riwayat lain Nabi SAW menyatakan, ma min dabatin illa wahya musikhatun biudhuniha yaumal jumu'ah tantadiru qiyamas sa'ah. Tak ada satupun binatang melata di muka bumi kecuali mereka itu musikhatun biudhuniha. Kata orang Sunda, ngarancungkeun dua daun celina. Apa ya? Memasang telinganya di hari Jumat. Tak ada satu binatang pun di hari Jumat kecuali mereka memasang daun telinganya menunggu datangnya kiamat. Lalu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, la yasma'u mudda sautil muadzin jinnun wala insun wala syajarun wala madarun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Tak ada sesuatu pun yang mendengar suara panjang muadzin ketika azan, baik jin, manusia, pohon, tanah atau apapun, benda apapun, kecuali mereka akan menjadi saksi bagi si muadzin itu pada hari kiamat. Jadi kita lihat binatang mendengar, mengetahui, termasuk disebutkan benda-benda mati seperti pohon, seperti batu, seperti tanah, itu kan benda mati. Mana benda mati itu tidak berruh. Bukan benda hidup mati menurut ilmu biologi. Kalau menurut ilmu biologi, tumbuhan benda hidupnya, makhluk hidupnya. Kenapa? Karena apa? Berkembang, tumbuh. Tapi tidak berruh. Seperti halnya binatang. Nah, pohon, batu, tanah mendengar seruan adzan dan kelak akan menjadi saksi pada hari kiamat. Oleh karena itulah maka yang dimaksud dengan bahwa apa yang dianggap oleh orang tadi bahwa binatang nanti akan dikumpulkan sekedar gambaran. Gambaran apa? Ngerinya hisab itu terbantah. Mereka betul-betul akan dikumpulkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, juga Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Annal mayyita yasma'u sautahu kullu syai'in illa al-insan wa fi riwayah illa thaqalain. Mayit ketika diazab di alam kubur, suara jeritanya terdengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Binatang mendengar jeritan alam kubur, termasuk benda-benda mati. Sebab disebut kullu syai'in, segala sesuatu. Dan hadis-hadis yang semakna dengan ini banyak yang sudah kita jelaskan dalam kitab ini. Dari situlah kita mengerti semua hewan, termasuk benda-benda mati, akan dikumpulkan berdasarkan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka saksikan, dengan cara yang kita sendiri tidak mengetahuinya. Di dunia ini benda-benda mati mendengar, bahkan juga berbicara, tapi kita tidak tahu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 44, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada segala sesuatu pun kecuali benda itu bertasbih dengan memuji Allah. Jadi
meja di depan saya bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Tidak terdengar, tidak. Walaupun umpah telinga kita tempelkan di meja. Coba baca subhanallah enggak? Enggak kedengaran. Pakai alat tertentu yang bisa memperbesar suara 1.000.000 kali, 1.000.000.000 kali. Kayak stetoskop gitu ya. Dimasukkan ke telinga, enggak terdengar. Kita enggak akan paham bagaimana cara mereka bertasbih. Selain bertasbih, mereka juga bersujud kepada Allah dengan caranya masing-masing. Kalau kita bersujud dengan cara kita tahu. Sujud di atas 7 anggota. Benda lain sujud dengan caranya masing-masing. Sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard tau'an wa karha wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Sujudlah kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, baik sukarela ataupun terpaksa, dan juga bayang-bayang mereka. Bayangan-bayangan makhluk bersujud setiap pagi dan petang. Juga Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-18. Alam taro anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibal wasyajar wad dawab. Tidakkah kamu lihat bahwa sujudlah kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, termasuk matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, dan binatang-binatang. Padahal menurut kita itu benda mati. Matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, binatang benda hidup. Tapi pohon benda mati. Semuanya bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita menyatakan bahwa sujud dan tasbih tersebut lisanul hal, gestur bahasa tubuh. Tidak. Ini adalah ungkapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa orang yang memandang dengan cahaya Allah, matanya bisa sampai kepada makna yang sebenarnya. Berdasarkan hal itulah maka yang dimaksud dengan binatang nanti akan dikumpulkan dengan makna yang hakiki sesuai dengan keadaan mereka. Sebagaimana di dunia benda-benda mati, binatang bersujud dan juga bertasbih dengan cara mereka masing-masing sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada mereka. Yang tentu saja berbeda dengan apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan dan apa yang kita alami. Dalam salah satu hadis ini diterima dari Abu Dzar radhiyallahu an. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam marra bisyatain tantathihani faqala inna Allah ta'ala la yaqdiyanna yawmal qiyamah li hadhihi al-julaha min hadhihi al-qurana. Suatu saat ada 2 ekor kambing yang sedang berantem, saling tenggar. Tenggar itu apa? Saling menubruk. Lalu berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah pasti akan menghakimi pada hari kiamat kepada 2 kambing yang sedang berselisih ini. Kambing yang bertanduk dan yang tidak bertanduk. Dalam riwayat yang lain berkata seorang namanya Thabit ketika melihat Abu Dzar radhiyallahu an masuk menemui Abu Dzar kemudian bertanya, "Ma sya'nuka ya Abu Dzar?"
Ada apa denganmu wahai Abu Dzar? Lalu dia menyatakan hadhihi. Tuh lihat, ada kambing yang sedang berantem. Kata Thabit, ma'alaika in ra'aitaka tadribuha. Kenapa kalau kamu lihat tidak dipukul saja? Maka dia menjawab, walladzi nafsi biyadih au nafsu Muhammadin biyadih la tus'alunna syatu fima nahatat sahibataha walu yas'alunnal jamad fima nakaba asba'ar rajul. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya atau yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman tangannya, pasti kambing-kambing tersebut akan ditanya tentang lawan yang mereka seruduk, dan benda-benda mati pun akan ditanya kenapa mereka membuat kaki orang menjadi tersandung. Kita ketika berjalan sering tersandung sampai kadang berdarah, minimal sakit, kadang sampai terjatuh gitu ya. Kadang sakitnya nggak seberapa, tapi malunya kalau umpamanya tersandung dan jatuhnya di jalan kena becek banyak orangnya, sakitnya nggak seberapa, tapi apanya? Malunya. Atau di rumah kadang kita tersandung ke ujung kursi, ujung meja sampai sakit meringis. Kata Abu Dzar, mereka akan ditanya. Dalam riwayat lain diterima dari Abu Dzar juga, ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam syataini tantahitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada dua kambing yang sedang berantem. Lalu berkata, ya Abu Dzar, atadri fima tantahitan? Hai Abu Dzar, tahu nggak kamu kenapa kedua kambing itu saling menyeruduk, saling menabrak? Dijawablah, ya Rasulullah, saya tidak tahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakinillaha yadri wa yaqdi bainahuma yaumal qiyamah. Tapi Allah tahu dan kelak akan menengahi atau menghakimi antara keduanya pada hari kiamat. Makna hadis yang seperti ini amat sangat banyak, yang intinya untuk itulah nanti si kambing-kambing atau si binatang-binatang itu dikumpulkan. Ada lagi salah satu di antara tujuan kenapa binatang itu dikumpulkan adalah untuk memberikan kesaksian tentang kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, Imam Abul Qasim Al-Qushairi dalam kitab At-Tahbir, dia menyatakan tentang dikumpulkannya binatang buas, binatang ternak pada hari kiamat. Wa tasjudu lillahi sajdatan, mereka kemudian bersujud kepada Allah satu kali. Binatang sujud. Berkatalah para malaikat, laisa hadza yaumu sujudi, hadza yaumut thawab wal iqab. Ini bukan saatnya untuk sujud, tapi ini saat untuk menerima pahala atau hukuman. Berkatalah para binatang, hadza sujudus syukrin. Ini adalah sujud syukur. Para binatang sujud syukur pada hari kiamat. Ditanya kenapa? Haitsu lam yaj'alna Allahum bani Adam. Kami bersyukur karena Allah tidak menciptakan kami sebagai Bani Adam, sebagai manusia. Berkatalah para malaikat ini kepada para binatang, lam yahsyurukumullah jalla thana'uh lithawab wal liqab, wa innama yahsyarukum tashhaduna fadhaiha Bani Adam. Allah tidaklah mengumpulkan kalian untuk diberi pahala ataupun diberi azab.
Hanyalah Allah mengumpulkan kalian agar kalian menjadi saksi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Bani Adam. Berdasarkan semua keterangan tadi, baik ayat, hadis, penjelasan para sahabat dan para ulama, jelaslah bahwa para binatang pun kelak akan dibangkitkan, dihidupkan, dikumpulkan untuk tugas tertentu, baik kisos antar sama mereka ataupun menjadi saksi atas kejahatan manusia. Setelah peran mereka selesai, mereka dikembalikan menjadi tanah. Sudah beres sampai di sana urusan mereka. Terlihatlah oleh orang-orang kafir. Orang kafir pun menyatakan, celaka aku, seandainya aku pun menjadi tanah seperti binatang itu. Tapi itu pengandaian yang sia-sia. Karena mereka tidak dikembalikan jadi tanah. Mereka dihisab, diproses terus sampai berakhir ke neraka sebagai azab terdahsyat bagi mereka. Inilah penjelasan kita di pagi hari ini tentang dikumpulkannya binatang. Ya, cukup sampai di sini saja dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mangga. Baik, syukran Ustaz atas materi kajian yang disampaikan. Dan wa'alaikum para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, silakan bagi yang akan bertanya bisa melalui line telepon di nomor 0228686267 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Dan sebelum itu kita akan angkat terlebih dahulu apabila ada penanya melalui aplikasi Zoom. Ya, silakan bagi penanya melalui aplikasi Zoom yang akan bertanya. Ya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di akhirat nanti akan ada orang-orang yang Allah izinkan untuk dapat memberikan syafaat bagi orang lain. Syarat atau amalan apakah yang dapat dilakukan agar kita bisa menjadi hamba Allah yang Allah izinkan untuk dapat memberikan syafaat bagi orang lain selain menjaga tauhid, Ustaz? Taib, barakallahu fik. Iya, ada dua syarat, baik bagi orang yang berhak memberi syafaat ataupun diberi syafaat. Syarat yang pertama adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan Allah hanya diberikan kepada orang yang lurus tauhidnya, tidak tercampur syirik, kufur, dan kebid'ahan dalam aspek tauhid dan yang sejenisnya. Kedua, adanya izin Allah. Allah memberi izin orang untuk memberi syafaat ataupun menerima syafaat kepada orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu selain bertauhid. Salah satunya adalah tidak melakukan kebid'ahan, menambah, mengurangi, atau merubah agama ini. Apapun bentuknya. Karena nanti pada hari kiamat semua manusia digiring menuju haud atau telaga nabinya masing-masing. Ada di antara umat Islam mereka berbondong-bondong menuju telaga Nabi SAW untuk minum airnya. Tapi ada sekelompok orang dihalau oleh para malaikat. Dihalau itu diapa ya? Diusir, bukan disebut halau, bukan. Tapi diusir. Rasul SAW sampai menyatakan haulai ummati. Mereka itu umatku, kenapa diusir? Dijawab, li'annaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Setelah kamu tidak ada, mereka itu mengada-adakan dalam perkara agama yang tidak kamu contohkan. Diusir tuh. Oleh karena itulah maka hindarkan kebid'ahan dalam beragama. Bukan dalam urusan dunia, kalian menyatakan bidah-bidah, kalian sendiri pakai radio kalau dakwah.
pakai TV, pakai internet. Kan nggak ada tuh di zaman Nabi SAW. Bidah dong kalian juga. Kan ada yang ngomong gitu. Ini orang nggak paham bidah, ngomong bidah. Disangkanya dalam semua perkara. Kalau dalam urusan dunia, antum alamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Silakan berkreasi. Radio, TV, internet, HP, pesawat. Itu urusan dunia, bukan urusan agama. Maka berkreasi dalam urusan dunia adalah sebuah kemajuan, peradaban. Boleh selama manfaat, selama maslahat. Nah, yang tidak boleh adalah mengada-ada, bikin-bikin, berkreasi dalam masalah agama. Karena berkreasi dalam masalah agama menuduh bahwa Islam ini belum sempurna, perlu disempurnakan, perlu dilengkapi. Nah, ini kekeliruannya. Para Allah menyatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Ma min khairin illa qad buyyina lakum. Tidak ada satupun kebaikan kecuali sudah dijelaskan semuanya kepada kamu. Tidak ada yang tersisa. Oleh karena itu, hindarkan kebidahan. Selain itu, amalkan amalan-amalan tertentu yang membuat kita akan memperoleh syafaat. Terutama dari Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satunya adalah banyak-banyaklah bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Terutama kapan? Malam Jumat, hari Jumat. Tapi dalam bersolawat jangan ngarang-ngarang sendiri. Lafaz solawatnya, tata cara solawatnya jangan diada-adakan yang tidak ada di zaman Nabi. Kita ada-adakan sekarang. Nanti masuk ke dalam kebidahan juga. Baca salawat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan bikinan orang. Banyak kan umpamanya orang lebih suka bersolawat dengan lafaz solawat bikinan manusia biasa. Bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adanya sholawat munfarijah, adanya sholawat atau disebut sholawat kamilah, adanya sholawat badriyah, itu bukan dari Nabi SAW. Sholawat munfarijah atau sholawat kamilah itu yang bikin orang Maroko pada abad keempat Hijriyah. Bukan dari Nabi SAW. Lalu lafaz sholawat itu diklaim, dianggap bahkan diyakini bagian dari agama ini. Lebih banyak orang yang lebih suka mendawamkan sholawat itu daripada sholawat kepada Nabi SAW yang bersumber dari Nabi SAW. Baca salawat seusai azan lalu berdoa karena kata Nabi SAW, siapa orang yang mendengar azan, idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul muadzin thumma sallu alayya. Kalau kalian mendengar muadzin, sebutkan atau katakan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Lalu bersolawatlah kalian kepadaku. Lalu berdoa dengan doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah sampai akhirnya. Siapa yang demikian halat lahu syafaati. Maka halallah syafaatku bagi dia, bagi orang itu. Intinya berpegang teguhlah kepada sunnah Nabi SAW. InsyaAllah kita akan peroleh syafaat dari beliau. Ya wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan beralih ke penanya melalui line telepon. Kami mengundang kepada yang akan bertanya melalui line telepon di nomor 0228686267. Silakan bisa melalui di nomor 0228686267 atau juga melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Ya. Sesuai dengan temanya, yaitu semua binatang mau dikumpulkan. Tadi orang yang mengingkari yaitu dikatakan orang kafir sebagai ungkapan. Bagaimana seorang muslim sendiri
yang tingkah lakunya seperti orang kafir, apa bisa dikatakan kafir? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Marga Hayu. Orang muslim berperilaku seperti orang kafir. Apakah bisa disebut kafir? Tergantung apa yang mereka tiru. Kalau meniru keyakinannya, iya. Meniru ibadahnya orang-orang kafir, iya. Ke gereja gitu ya, minta ke patung Yesus, ya kafir dia. Kalau ada orang muslim yang seperti itu, ke pura ya, kemudian meminta berdoa ke patung yang ada di pura, ya kafir. Adapun kalau yang ditiru dari orang kafir itu aspek duniawinya, tapi yang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Dalam hal fashion, mode, dalam hal berpenampilan, pakai anting. Padahal dia lelaki. Yang aneh antingnya bukan di telinga lagi. Ada yang di hidung, ada yang di bibir, ada yang di lidah. Ada yang di udel ya. Kemudian rambutnya dicat dengan warna yang mencolok, dengan potongan yang menarik perhatian. Maka itu dosa besar. Karena tasyabuh dengan orang yang dilarang kita bertasyabuh dengan mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tapi tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Ditato umpamanya. Itu salah satu gaya hidup mereka. Pelakunya kafir? Tidak kafir. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Jadi tergantung apa yang ditiru dari orang kafir. Tapi kalau yang ditirunya adalah aspek duniawi yang menjadi ciri khas mereka, bukan karena sesuatu yang bermanfaat bagi umat. Ya, seperti potongan rambut, seperti pakaian, kan gak ada manfaatnya bagi orang lain, bagi umat. Ditiru sebagai ciri khas mereka, maka dosa besar. Tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mereka tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Adapun meniru orang kafir dari aspek kebaikannya yang bermanfaat bagi umat, seperti meniru teknologinya, meniru umpamanya kedisiplinannya, yang sebenarnya kedisiplinan ini milik umat Islam pada asalnya. Cuma diambil, diadopsi oleh orang-orang kafir sehingga mereka maju. Kejujurannya, kebersihannya, ketelitiannya itu milik orang Islam yang kemudian diambil oleh mereka. Sehingga apabila kita meniru dalam hal itu, pada hakikatnya bukan meniru, akan tetapi orang semua menyatakan itu meniru orang kafir. Kalau meniru dalam aspek-aspek yang positif, yang manfaat, maka boleh, tidak masalah. Demikian Pak Mulyono, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami mempersilakan kembali apabila ada anggota dari Zoom yang menyimak kajian yang akan bertanya. Silakan. Bismillah. Afwan Ustaz, pertanyaan di luar tema. Ya. Kami memelihara kucing. Bagaimana bila kucing tersebut menginjak sajadah, karpet, lantai, atau apapun yang dilewati atau disinggahinya? Apakah bisa untuk sholat Ustadz atau perlu untuk dicuci? Saat ini untuk keperluan buang air besar dan buang air kecil kucingnya, kami menyediakan tempat tersendiri dengan pasir sebagai medianya. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ya, wa jazakillahu khairan. Bolehkah memelihara kucing? Boleh. Para sahabat ada yang memelihara kucing. Ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, apakah kucing itu najis? Beliau menyatakan tidak. Innaha minat tawafina alaikum. Si kucing itu termasuk binatang yang suka tawaf kepada kalian, ya, muter-muter menjilat kita, atau umpamanya
sering minta dielus, menggosok-gosokkan badannya kepada kita. Kalau kita membawa makanan untuk diberikan kepada mereka, disimpan di luar. Oh, itu kucing itu menghalangi langkah kita kadang-kadang ya, ngikutin, tapi si kaki langkah kita itu dipepet sampai kadang-kadang tersandung. Dan itu menunjukkan bahwa itu tidak najis. Selama di dalam tubuhnya tidak ada najisnya. Oleh karena itu apabila si kucing itu menggosok-gosokkan badannya ke kita, atau kita lagi duduk dia loncat ke pangkuan kita minta dielus, ya. Atau ketika kita sholat dia datang kucing itu tiba-tiba celek saja dia duduk di sajadah kita. Kadang-kadang ketika kita duduk tahiyat awal, akhir, atau duduk antara dua sujud, dia naik ke pangkuan kita. Kadang-kadang ketika berdiri, kitanya dia berada di tengah-tengah kedua kaki kita. Pas mau duduk teh kedudukan, ya ngehenen we si kucing. Nggak masalah. Kucing tidaklah najis. Badannya ataupun jilatannya ataupun kakinya selama tidak ada najisan di dalam tubuhnya. Sama dengan anak kecil kita. Pada prinsipnya mereka itu suci. Kalau umpama kita lagi sholat kemudian mereka datang, si anak kecil itu minta gendong di pangkuan kita ketika duduk, nggak masalah. Kecuali kalau ada najisnya, umpamanya dia BAB atau ngompol, ya ada najisnya ya nggak boleh. Harus dicuci dulu. Tapi selama tidak ada najisnya maka suci. Demikian juga kucing. Maka apa yang habis diinjak oleh kucing tidak menjadi najis selama injakannya tidak mengandung najis. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dulu. Bismillah, Assalamualaikum. Saya dengan hamba Allah di Bandung. Maaf ingin bertanya di luar tema. Apa langkah yang harus kita ambil jika menemukan dua riwayat asbabun nuzul dalam satu ayat, Ustadz? Silahkan. Kalau ada dua asbabun nuzul, kadang lebih. Apa yang harus kita lakukan? Ya bertanya seperti ini. Iya, asbabun nuzul membantu kita memahami makna ayat secara tepat. Membantu. Tapi apakah hanya terpaku kepada asbabun nuzul? Tidak. Kaidah dalam ilmu tafsir al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Penetapan hukum didasarkan kepada umumnya lafaz dan bukan khususnya sebab. Jadi kalau ada ayat yang turun karena asbabun nuzul ayat ini, karena asbabun nuzul peristiwa tertentu gitu, apakah maknanya ayat tersebut hanya berlaku pada kasus yang menjadi asbabun nuzul? Tidak. Itu lebih umum daripada itu. Dilihat dari keumuman lafaz dari ayat tersebut, bukan dilihat dari khususnya asbabun nuzul. Enggak. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah, sekarang kalau ada dua asbabun nuzul yang berbeda tentang satu ayat, boleh nggak dipakai dua-duanya? Pertama, periksa riwayatnya. Mana yang lebih sahih? Pasti ada satu yang sahih, ada yang satu yang tidak sahih. Ambil yang sahih. Kedua, boleh kedua-duanya dipakai sebagai informasi tambahan untuk memahami makna ayat tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, makna ayat tidak tergantung pada asbabun nuzul. Asbabun nuzul bisa membantu kita memahami makna ayat, tapi tidak menjadi patokan pokok. Sehingga maknanya bisa melenceng jauh dari asbabun nuzul tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka yang harus kita lakukan pertama, coba
Periksa riwayat. Ambil yang sahih, tinggalkan yang dhaif. Kedua, penafsiran sebuah ayat tidak terpaku pada peristiwa yang menjadi asbabun nuzul ayat tersebut. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami mempersilahkan kembali pada anggota yang menyimak melalui aplikasi Zoom. Silakan, barangkali ada pertanyaan selanjutnya. Untuk saat ini belum ada dari Zoom. Baik, kita bacakan pertanyaan dari pesan singkat Ustadz. Ustadz, apa bacaan doa agar Allah memberikan hidayahnya dan memberikan istiqomah kepada pasangan hidup dan anak-anak agar mereka mau membaca mentadaburi Al-Quran, minimal mau berinteraksi dengan Al-Quran daripada lebih menikmati nikmat HP yang hanya bermaksiat dan hingga tak ada waktu untuk Al-Quran. Ustadz, silakan. Ada banyak dalam Al-Quran. Tinggal hafalkan. Bisa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mali salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu semua doa-doa agar istri kita, pasangan hidup kita dan anak-anak turunan kita ini soleh-solehah. Lengkap itu dalam Al-Quranul Karim, ya. Kita tinggal menghafalkannya saja. Daliciknya kita ingin banyak berdoa tapi malas menghafal doa yang ada dalam Al-Quran, doa yang ada dalam hadis yang sahih, ya. Coba lihat di dalam Al-Quran tentang doa-doa agar istri atau pasangan hidup kita, istri atau suami dan anak-anak turunan, baik anak ataupun cucu, cicit, itu soleh-solihah semua sudah ada dalam Al-Quran, ya. Seperti ayat yang barusan saya bacakan itu sepenuhnya doa. Wallahu a'lam. Silakan naik. Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dari pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ada pasutri menikah udah. Halo. Ya, baik. Ada pasutri menikah sudah 3 tahun, qadarullah belum dikaruniai anak. Sang istri divonis dokter kemungkinan hamil bisa tapi kecil. Jika suami memilih untuk berpisah, bagaimana sikap istri Ustadz? Mohon solusinya Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Silakan. Iya, boleh nggak seseorang meminta pisah dari pasangannya hanya karena secara medis tidak memiliki anak karena pasangan tersebut? Istri minta pisah ke suami karena suaminya mandul, atau sebaliknya suami minta pisah ke istri karena istrinya mandul. Boleh. Karena salah satu tujuan pokok dari pernikahan adalah punya anak. Nabi SAW menyatakan, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang subur dan penyayang, karena aku akan merasa bangga dengan banyaknya pengikutku dengan kalian pada hari kiamat. Jadi dibolehkan, bukan wajib, bukan juga yang terbaik, belum tentu, ya. Kalau laki-lakinya sehat, wanita yang tidak bisa memberikan keturunan, maka sebaiknya dia menikah lagi. Daripada istrinya dicerai, kasihan. Istrinya harus rela sabar, ya, menerima keadaan sebagai takdir Allah untuk dirinya, dan itulah pasti terbaik untuk akhiratnya. Sabar, anjurkan istri silakan menikah lagi agar memiliki anak, saya akan sabar. Daripada dicerai. Nanti kalau dicerai, nikah lagi, dicerai lagi. Oh, ini mah ternyata nggak punya anak, dicerai lagi. Nanti begitu. Daripada dicerai, lebih baik dita'adud saja. Dipoligami saja. Alasannya syar'i jelas, ya. Kalau itu terjadi, apa yang harus dilakukan oleh si istri? Ya sabar.
terima keadaan, insya Allah itu menggugurkan dosa-dosa kita. Dan ta'adud itu hanya Allah tetapkan bagi wanita-wanita spesial. Wanita-wanita hebat. Coba dalam sejarah, siapa wanita yang dipoligami? Istri-istri Nabi, istri para Nabi. Nabi Ibrahim istrinya 2, ya enggak? Terus apalagi Nabi Sulaiman, 99 istrinya. Yang saat itu dibolehkan. Ya, zaman Nabi kita Muhammad SAW maksimal 4, tapi Nabinya sendiri dalam waktu yang bersamaan punya 9 istri. Totalnya 13. Dari waktu yang bersamaan 9 orang istri. Para istrinya Nabi itu wanita yang kayak gimana? Wanita-wanita terhebat. Bukan sembarangan wanita loh. Ya. Berdasarkan hal itulah maka hanya wanita yang mulia, yang sabar menerima takdir yang pahit seperti ini. Paling begitu ya. Ya cukup ya, sampai di sini saya akan ada tamu. Insyaallah kita akan jumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.